Ya, lalu terkait dengan belum saya buka ternyata. Terkait dengan siap sendiri, pengantar diri siap sendiri, itu kalau menurut saya hampir sama dengan iya. Namun implementasinya di di lebih ke pemerintahan. Jadi kalau kita kemarin belajar SIA, ya ada sebagian kita punya bayangan apa itu SIA untuk di level swasta ya. Tapi kadang kita nggak benar-benar melakukan, nggak benar-benar tahu. Ya. Cuman secara umum kita tahu prosesnya apa saja. Makanya kita belajar siklus, belajar ya teknik dan seterusnya. Termasuk mungkin hal-hal yang paling dibenci orang itu belajar bikin database. Saya nggak tahu di kelas yang pernah kalian lewatin, kalau nilai database ada yang dapat bagus nggak ya? Bagus Atau tuh nilainya relatif, Pak. bagus? Oh, gimana? Relatif itu gimana? Tiap orang beda-beda, Pak. Kira-kira tingkat pemahaman terkait dengan SIA kemarin bagaimana? Kalau boleh tahu. Sebelum UTS susah, Pak. Sebelum UTS lebih susah ya? Flowchart susah. Flowchart malah susah. Iya. Kalau DBMS susah nggak? Susah semua. Susah, Pak. Yang DBMS malah saya yang tidak mengerti, Pak. Oh gitu ya? Oh iya. Sama Pak. UAS susah, Pak. Semua susah. S kan yang susah. UAS enggak lah. UAS Saya SI UAS susah menurut saya, Pak. Susah semua, Pak. SI UAS susah. Yang UAS malah susah. Iya, yang SI-nya, Pak. Oh, susah semua. Ya nggak tahu lagi kalau susah semua. Ya oke lah, kalau SI susah oke deh. Jadi kalau di kelas saya dulu, saya melihat memang UTS tuh banyak yang hancur. Tapi UAS itu recovery-nya banyak, yang recovery banyak. Walaupun nggak dapat 100, tapi 90 apa itu bertebaran. Jadi karena udah level ininya mungkin sudah. Kalau RDBMS kita nggak paham, itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya sih itu nggak ada masalah. Saya tapi paham RDBMS itu bonus nanti sangu ketika kita bekerja. Karena nanti trennya itu tren digital. Tren digital ya. Nah, untuk yang ketiga. Nah, kalau untuk flowchart kita nggak paham, wah itu berarti apa ya? Sayang gitu kan. Sianya itu nggak ada yang nempel berarti. Nggak ada yang nempel di kita. Tapi saya melihatnya bukan ini ya. Mungkin karena online sehingga materinya belum benar-benar nyampe gitu. Mungkin itu ya. Tapi saya pikir itu sayang gitu. Karena itu yang kita bawa terus. Itu yang kita bawa terus. Setidaknya ilmu menghubungkan. Jadi ilmu mendeteksi atau menganalisis sistem proses bisnis itu harus menjadi sangu kita kalau menandakan bahwa kita pernah lulus di SIA gitu. Itu ya. Oke, kita masih punya 10 menit lagi. Nanti kalau ini kita break 2 menit, lalu kita mulai lagi. Tapi sebelum saya mulai, saya akhiri sesi pertama. Jadi saya akan jelaskan. Jadi saya akan jelaskan terkait dengan rencana pengajaran kita selama selama semester ganjil ini. Oke.
Ada yang tahu nggak kalau siap itu kira-kira kita belajar apa? Ada yang paham? Kita ngomong aja dulu. 10 menit kayaknya nggak terasa, tiba-tiba habis. Jadi kira-kira siap tuh kita belajar apa? Apa yang dipelajari? Kita kan udah tahu sih ya, kan? Udah lewat sih ya. Ketika siap itu kita sebenarnya nanti belajar apa? Sakti, Ada Pak. bayangan? Kenapa? Sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah, oke. Apanya? Aplikasinya mungkin, Pak. Aplikasinya. Penyimpanan data-datanya. Oke. Selain itu? Mengelola database pemerintah mungkin, Pak. Kok nggak ketika ngomong? Iya, Pak. Ya. Maksudnya pembicaraan saya ditangkapnya lancar atau ada yang kepotong-potong nggak? Tadi kepotong, Pak. Tadi kepotong. Oke. Sekarang Indihome lagi masalah ya. Bentar ya. Saya ganti jaringan. Ganti jaringan. Ya. Sebelum saya mulai ada yang mau ditanyakan dulu? Kira-kira referensi apa yang dibutuhkan, Pak, selama kuliah tadi, Pak? Oke, baik. Ya, ya. Nanti saya sudah ringkasan LPS. Semoga tidak ada perubahan lagi. Jadi itu berisi referensi, berisi apa yang akan kita lakukan selama ini, termasuk penilaian-penilaian apa yang akan digunakan untuk menilai capaian dari mata kuliah ini. Jadi memang benar referensi nanti ada paling belakang. Jadi kalau kita lihat di sini, kita belajar modul yang ada di sistem yang digunakan di pemerintah pusat. Jadi kalau kita bicara modul, ya mau tidak mau kita nggak akan lepas aplikasi. Tapi kita nampaknya belum berbicara terkait dengan praktek ya. Sebisa mungkin kalau seandainya kita bisa mempraktekkan, kita praktekkan. Tapi kalau saya lebih cocok untuk SIA pemerintah ini, kita tahu provisinya dulu, kita tahu proses bisnisnya. Jadi ibaratnya sekarang kan kalkulator tuh banyak. Kita masukin angka lalu ketemu rata-rata, ketemu standar deviasi, itu gampang. Ya kan? Bahkan di Excel pun sekarang kita bisa melakukan perhitungan seperti apa. Nah, namun dengan kita tahu proses bisnisnya, kita tahu kalau analoginya tadi rata-rata, kita tahu bagaimana rata-rata itu dihitung. Ya kan? Bukan hanya kita tahu masukin data, tiba-tiba keluar angka gitu kan. Jadi kita nggak tahu prosesnya, tapi kita tahu hasilnya, kita tahu apa yang diinput. Prosesnya sendiri ada di dalam black box yang kita nggak bisa kritisi. Kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa nggak dilakukan seperti ini, kenapa yang nggak input siapa. Jadi nggak ada pengembangan nantinya. Jadi dalam hal ini mungkin kita tahu ya itu ada modul ini, bagaimana modul itu bekerja, siapa yang melakukan, di mana kontrolnya, itu mungkin sesuatu yang
bisa kita elaborasi dari modul-modul itu. Memang kita tidak terlepas dari sistem yang sudah ada atau aplikasi yang sudah ada, tapi kita coba bedah sedikit terkait dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh aplikasi ini terkait dengan sampai dengan dia berkontribusi apa sih sampai dengan laporan keuangan. Oke. Di pertama nanti jadi pertemuan pertama dan kedua kita bicara konsep dulu. Ini konsep ya sekaligus perkenalan ya. Pertama itu kita bicara konsep global terkait dengan SIA itu apa implementasinya di Indonesia. Dan setiap pertemuan kita akan ada penugasan, termasuk latihan soal. Sebisa mungkin latihan soal ada. Jadi setiap perkuliahan saya siapkan bahannya, silakan dibaca dan seterusnya. Bahan itu yang menjadi landasan untuk kita latihan soal. Oke. Dan untuk pertama di situ ada aktivitas. Jadi aktivitas itu ada penugasan individu. Jadi mungkin nanti penugasannya kita resume makalah. Saya sudah siapkan makalah terkait dengan ini. Working paper untuk treasury system design, value change approach. Nah, oke. Siap, masih ada. Oke, yang kedua, kembali masih umum. Kita bicara siklus akuntansi pemerintah secara umum. Apa, bagaimana, dan seterusnya. Nah, nanti juga ada di sini ada penugasan membaca artikel ya. Penugasan membaca artikel. Oke. Nah, di ketiga kita ada penugasan lagi untuk review resume makalah dan ada presentasi kelompok. Jadi yang baru untuk PJJ ketiga. Dari pertemuan 3 sampai dengan terakhir, nanti itulah kita melakukan PJJ presentasi kelompok. Temanya nanti akan kita sampaikan jadi sampai dengan terakhir mungkin nanti disiapkan nama-nama kelompoknya saja, nama-nama kelompoknya dan mungkin nanti saya bagi siapa yang kelompok pertama dan kedua. Yang penting nama-nama kelompoknya nanti diserahkan saja. Oke, masih ada 1 menit. Nah, PJJ ini sepanjang kita akan melihat sesuai dengan modul-modul yang tadi ya. Di sini kita mulai modul penganggaran, lalu modul komitmen dan seterusnya. Kita akan belajar terkait dengan aplikasi yang ada di dalam sistem informasi anggaran SIA pemerintah untuk keuangan. Oke, saya pikir sementara itu kita break 2 menit, lalu kita restart lagi ya. Ya. Jadi selama itu yang kita akan lakukan selama UTS, sambil dibaca-baca lagi nanti apa yang ini. Oke, nanti setelah UTS kita akan kembali belajar terkait dengan modul-modul yang lain. Di sini ada penerimaan. Kalau sebelum UTS itu adalah terkait dengan banyak di belanja, nanti ke depan itu bervariasi. Ada belanja, ada utang, ada piutang, bahkan ada general ledger ya, untuk membuat laporan keuangan. Jadi kembali di sini masih ada kelompoknya. Jadi kalau tidak salah kelompoknya itu ada 10. Nanti tolong dibagi, berarti kalau 10 ada 3-3 ya. Jadi temanya ada 10. Ya.
Nanti dari tema itu dibagi, berarti kalau 30 orang ada tiga per tema, berkolaborasi untuk menyajikan terkait dengan tema yang ada di situ. Oke. Yang terakhir mungkin general aja, kita tanya jawab umum. Mungkin ada yang belum dipahami, kita kembali ke mungkin ada yang ditanyakan yang miss dari beberapa bahan sebelumnya. Jadi kita review lagi. Dan skenario pembelajarannya kita mix ya. Mungkin saya tadi catat ada beberapa yang termasuk saya hari ini. Ini nggak biasa ya. Termasuk saya hari ini nggak stabil ini kan. Jadi kita nanti akan ada mungkin kita mix Google Classroom, Zoom sama WA ya. Jadi kalau setelah pembelajaran mungkin kami berikan slide-nya, dibaca dulu saja, lalu kita jelaskan konten mungkin kan dari pembacaan itu ada pertanyaan, langsung tanya aja di WA group, nanti kita ulas. Saya bisa reply di WA-nya, atau nanti ketika dipaparkan itu didalami, Pak saya nggak paham yang sebelah ini. Itu ya. Oke. Ini biasa mungkin di tempat lain juga sama. Jadi UTS, UAS nilainya sama dengan SIA kemarin 30-30 dan aktivitas mempunyai bobot 40% dengan rincian seperti itu. Oke, ini UTS-nya. Saya pikir ini pengetahuan umum, dan terkait dengan referensi tadi dikatakan bahwa referensinya, jadi kita untuk siap sendiri secara umum itu tidak ada referensi khusus sama dengan SIA ya. Kita punya Rumni, punya apa gitu. Jadi karena SIA di pemerintahan itu kita memberikan banyak referensi, tapi nanti kita arahkan referensi yang terdekatnya seperti apa. Jadi setidaknya kita punya 5 paper dan sudah saya share di grup di Classroom. Nanti akan kami masukkan juga peraturan perundang-undangan terkait. Nah, ketika kita bilang terkait, kita nggak perlu sebisa mungkin nggak perlu membacanya dari awal ke awal, tapi poin-poin penting dari peraturan-peraturan tersebut. Mungkin SIA Rumni kita masih gunakan untuk menjelaskan hal yang teknik yang perlu kita ini. Jadi kalau aplikasi infrastruktur SDLC itu adalah general knowledge yang bisa kita terapkan dimanapun. Oke, sampai dengan ini ada pertanyaan? Ya. Jika tidak, kita lanjut ke saya lupa. Portalnya harus dihidupin ya. Oke, semua hadir ya? Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, karena kita mulai lebih awal, tadi saya lupa buka ini. Buka. Oke, saya lanjut ke materi.
terkait dengan konsepsi dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah di Indonesia. Nanti kuis di akhir pertemuan kita ada kuis sedikit, latihan soal lah, dan kuis latihan soal yang bahannya kurang lebih ambil dari sini, ambil dari paparan ini. Oke. Terkait dengan mata kuliah SIA tadi udah disampaikan bahwa kita akan belajar aplikasi ya. Jadi siapa yang jawab tadi? Ya, kalau kita membayangkan SIA, kemungkinan besar adalah kita bisa belajar akuntansi, belajar sistem informasi untuk mengotomasi akuntansi yang dilakukan. Jadi otomasinya apa? Aksinya sampai dengan otomasi atau digitalisasi, bahasa keren sekarang itu, sampai sisi pelaporannya. Apa sih yang dilaporkan? Coba kita bayangkan kalau seandainya setiap transaksi yang dilakukan itu tidak dilakukan secara otomatis. Jadi mungkin transaksi pemerintah sekarang di tahun 2019 itu hampir 2.000 triliun. Jadi kalau 2.000 triliun, satu transaksinya ada yang 100.000 sampai dengan jutaan, itu kira-kira berapa volume transaksi yang harus kita input atau harus kita bukukan. Kalau seandainya kita nggak bilang, kita membuat sistem akuntansi tanpa bantuan aplikasi, dikebayang gitu. Jadi sama dengan Gojek ya, kalau Gojek itu kan gampang ya, atau GoFood, kita mesen GoFood, tek ya. Beli GoFood, diklik, datang nyampe rumah. Itu sebenarnya sekian transaksi terjadi dengan satu klik. Nah, sama dengan pemerintah. Jadi sebagai contoh, kita bayar atau kita bayar ambil SIM, kita ngisi formulir, kita isi macam-macam. Setelah ambil SIM, untuk dapat SIM ada proses yang kita lewati. Nah, proses itu yang di-capture oleh sistem informasi. Nah, untuk menghasilkan laporan. Oke. Jadi sesuai dengan rencana pengajaran tadi yang kami sampaikan. Jadi kita belajar konsep, belajar overview dari sistem yang sudah ada. Lalu kita belajar modul-modul yang ada dalam sistem. Jadi yang saya sampaikan tadi, di sini ada modul penganggaran. Ya. Jadi modul ini terkait dengan pengeluaran belanja negara. Jadi kita fokus di situ selama UTS. Lalu kita belajar modul lain sebelum UAS. Jadi modul lain apa? Bagaimana negara menerima uangnya. Bagaimana dia memelihara asetnya. Beli aset, terima, siapa yang menggunakan, dan seterusnya. Lalu bagaimana dia memanage kas. Kalau belanjanya besar, uangnya sedikit, berarti kan defisit kan ya. Bagaimana dia bisa mengeluarkan surat utang dan seterusnya. Nah, termasuk ini tagihan-tagihan yang outstanding, tagihan-tagihan negara yang outstanding kepada warga atau pihak lain. Terakhir adalah kita bicara dari semua transaksi dan laporan yang dihasilkan oleh sistem 1, 2 mungkin ya, 3, 4, 5,
itu bisa dirangkum menjadi laporan keuangan pemerintah pusat. Nah, saya mau tanya, kira-kira sistem informasi akuntansi pemerintah itu menghasilkan laporan apa aja? Ada yang tahu? Ada volunteer? Atau saya ubah ininya? Saya ubah pertanyaannya. Kalau di akuntansi perusahaan, mereka menghasilkan laporan keuangan tuh apa saja? Atau apa saja laporan keuangan perusahaan? Silakan. Seperti laporan laba rugi gitu bukan Pak? Kalau akuntansi gimana? Iya benar. Benar sih. Jadi laporannya apa aja? Laporan laba rugi, laporan perubahan return earning, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, sama ada catatan atas laporan keuangan Pak. Oke. Itu untuk perusahaan ya? Iya Pak, untuk perusahaan komersial. Nah, pertanyaan saya buat yang lain. Kalau pemerintah, itu kira-kira laporan akuntansinya apa? Yang Ada Laporan tambahan. realisasi 7 anggaran. komponen itu ya. Satu-satu. Siapa duluan? Yasmin ya? Yasmin atau Ananda Rizky? Mau coba? Mungkin ada tambahan LRA sama LO, Pak. Oke. Rugi labanya yang mana? LO Pak. Baik. Oke, makasih. Ya, ada tambahan LRA dan LO. Secara umum semuanya sama. Dia bikin neraca, dia bikin arus kas, dia bikin perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, dengan kata lain, SIA pemerintah kurang lebih sama. Jadi, modul-modul ini diarahkan untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah. Kalau kita bicara laporan keuangan, satu-satunya adalah laporan yang sebagaimana kita pelajari di akuntansi. Itu ya. Oke, kita lanjut. Kok nggak bisa? Tuh. Kok tengah ya? Oke, kita lanjut. Nah, ini ternyata. Ya, ini referensi kita. Tadi udah saya sampaikan, tolong di ini. Nanti kita setiap pertemuan akan selalu ini mana yang harus dibaca, mana yang harus dipersiapkan. Oke, untuk yang pertama kita go aja dulu. Ya. Oke. Jadi kalau kita bicara konsepsi, ini ada dua hal yang sebenarnya yang pokok yang akan kita bicarakan di hari ini, yaitu konsepsinya dan perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah di Indonesia. Oke, yang pertama terkait dengan konsepsi sistem SIA di pemerintah, secara pengertian, mohon diperhatikan. Jadi, menurut Zare, SIA adalah komponen atau elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi dengan pengolahan peristiwa keuangan. Sorry, ini harus Oke. Jadi ada komponen
dari sebuah organisasi, ada informasi. Jadi komponen itu menghasilkan informasi. Informasi apa? Informasi tentang peristiwa keuangan. Jadi definisi ini sebenarnya mengikuti definisi dari akuntansi. Akuntansi itu menyediakan informasi, kalau nggak salah ya, coba diingat-ingat lagi. What is accounting? Gitu. Jadi dia mengkoleksi data, mensummary data, mengolah data, menyajikan data untuk data-data untuk untuk data-data yang terkait yang berkaitan dengan yang memiliki satuan uang kalau nggak salah. Akuntansi itu by definition itu. Jadi kalau peristiwanya apa? Peristiwanya kebakaran itu bukan peristiwa akuntansi, bukan peristiwa keuangan yang masuk dalam cakupan kita. Kalau dia ada peristiwa membayar dan membayarnya itu dengan uang ataupun pertukaran yang bisa diperhitungkan dengan uang, itu peristiwa akuntansi. Ya, jadi itu peristiwa keuangan dan dia masuk dalam cakupan ini. Definisi yang kedua yaitu merupakan kumpulan dari semua sumber daya ya mungkin ya, baik peralatan maupun manusia yang dibuat untuk mengubah data keuangan menjadi informasi, menjadi ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna. Jadi dengan kata lain, ada data, dia diolah menjadi informasi bagi pengguna. Oke. Bagi pengguna. Siapa yang mengubahnya? Kumpulan peralatan sama sumber daya manusia ini. Inilah sistem. Ini sistem informasi. Oke, yang terakhir adalah SIA adalah suatu sistem untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan seterusnya, mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengumpul keputusan. Jadi kurang lebih sama, ada data, ada informasi yang berguna, yang diproses, dan untuk SIA sendiri, yang data yang dilakukan adalah data, Jadi data yang diproses adalah data keuangan. Oke, sambil nunggu adzan, mungkin ada pertanyaan, silakan di chat Facebook. Nah, ketika tadi dikatakan elemen-elemen, di sini ada 6 setidaknya elemennya. Yang pertama adalah peralatan dan manusia. Jadi komponen dari siap. Jadi pertama adalah kumpulan dari peralatan dan manusia. Lalu kita punya organisasi. Jadi karena SIA dilakukan oleh pemerintah, berarti organisasi yang melakukan proses dalam SIA itu adalah pemerintah. Yang ketiga, ada proses pengolahan data, pengumpulan, mencatat, menyimpan, mengolah gitu. Jadi itu komponen-komponen dari definisi SIA. Yang keempat adalah data keuangan. Yang kelima menghasilkan informasi. Lalu yang keenam adalah informasi itu berguna bagi pengambil keputusan. Oke. Saya lanjutkan. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak. Tambah bingung? Oke. Sedang mencerna, Pak. Sedang mencerna. Baik. Apa? Jadi saya sarankan kembali ke awal-awal Rumni. Di situ kita bicara SIA. Tinggal kita masangkan aktornya itu. Kalau dulu SIA itu aktornya bisa perusahaan, bisa siapapun, umum lah. Perusahaan kecil, besar,
bisa kecil, besar, bahkan pemerintah. Nah, yang ini adalah khusus untuk pemerintah. Jadi Rumni punya 6 komponen, ada orang, prosedur, data, software, infrastruktur, dan pengendalian internal dan keamanan. Jadi sistem itu bekerja, biasanya ada yang menggunakan. Jadi ada pihak yang menggunakan. Dalam hal ini dia mendefinisikan orang. Orang kan punya tujuan, dia bikin sesuatu, bikin alat untuk mendapatkan, untuk membantu dia dalam mencapai tujuan. Jadi komponen pertama tadi dikatakan bahwa di sana sumber daya. Kalau di sini Rumni mendefinisikan ada orang atau pihak. Lalu yang kedua, ya kan? Yang kedua komponen dari SIA itu adalah ada prosedur atau instruksi. Jadi ibarat kita menggunakan aplikasi, itu ada caranya. Ada caranya, apa yang harus dilakukan, mencet mana dulu. Jadi di sistem informasi akuntansi untuk pemerintah juga, sebagai contoh untuk mendapatkan SIM atau untuk membayar STNK, ada prosedurnya yang harus dilakukan. Jadi misal pengecekan barang, kendaraan, baru input datanya sampai dengan terakhir. Kalau SIM mungkin daftar dulu, dites dulu, ada tesnya ada 3, ada tes tes fisik, tes teori, tes mengemudi. Baru ketika tes itu sudah lulus semua, dia dapat SIM. Mungkin daftar, bayar, tes, lalu dapat SIM. Nah, itu prosedur. Lalu hasil dari sistem ada data. Ada data yang diinput, ada data yang diolah, ada yang data yang disimpan. Kalau ingat pelajaran SIA kemarin. Lalu yang keempat ada software. Software itu yang memproses data. Jadi aplikasi itu adalah software. Jadi kita belanja GoFood, kita menginput data kan. Kita milih apa? Milih makanan A semuanya. Kita milih Jeko. Kita mau beli Jeko. Lalu bayarnya berapa? Jadi itu bayarnya berapa? Lalu sudah bayar, tempatnya di mana, masukkan alamat kita. Nah itu dia ada software yang memproses data kita. Itu kita input data sebenarnya. Kita input data, lalu ketika setuju, dikirim ke dikirimnya pun melalui software, ada aplikasinya. Lalu yang kelima, aplikasi itu butuh tempat. Jadi infrastruktur teknologi. Jadi aplikasi itu nggak bisa ada di tangan kita tanpa ada gadget semuanya. Sebagai contoh ya. Tapi di belakang gadget-gadget ini ada server, ada jaringan, ada macam-macam. Yang kalau kita kembali ke UAS ya, mungkin semuanya pada bingung gitu. Oke, yang keenam adalah pengendalian internal dan keamanan. Jadi diingat-ingat aja, ini dibaca lagi tadi definisi komponen itu nampaknya jadi pertanyaan di kuis hari ini. Oke, selanjutnya, nah ini contoh-contoh dari masing-masing orang. Tadi siapa yang menggunakan? Ada pejabat perbendaraan, ada KPA, ada operatornya dan seterusnya. Lalu ini tadi Probis saya sudah jelaskan terkait dengan SIM. Lalu ini data yang dimasukkan apa sih sebenarnya? Atau data yang dihasilkan sepertinya apa sih? Lalu ini aplikasinya. Lalu ini adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi itu bisa digunakan. Lalu yang terakhir di sini adalah pengendalian internal. Jadi ibarat gini, ada operator.
operator dia memberikan PIN-nya kepada orang lain. Lalu ternyata orang lain memanfaatkan itu. Dia memberikan PIN-nya itu sehingga dia bisa nginput, bisa divalidasi, bisa di-approve oleh ininya, sehingga dia mendapatkan manfaatnya. Nah, itu bagian dari berarti secara keamanan bermasalah. Jadi kurang lebih itu, apalagi untuk data keuangan, kita harus benar-benar hati-hati. Jadi dapat kami sampaikan, kalau seandainya kita tahu proses bisnisnya dan kita mau ngakalin, itu kas negara itu bisa bobol. Hanya dengan masuk di aplikasi ini. Satu. Jadi asal kita punya ini, 1, 2, kamu tinggal cek rekening gitu. Tinggal cek di rekening ada rekening masuk enggak gitu. Ada uang masuk gitu. Jadi itulah butuhnya prosedur dan butuhnya pengendalian internal dan keamanan. Oke, lanjut ya. Nah, saya sekarang secara fungsi, siap itu dapat dibagi 3. Ada 3 fungsi ya. 1, mengumpulkan dan menyimpan. 2, mengubah dari data yang sudah ada menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, itu memberikan pengendalian atas transaksi yang sudah berjalan, yang ada gitu. Oke, berkaitan dengan ini, saya minta tolong dikasih contoh atas masing-masing fungsi ini dengan transaksi yang mungkin terjadi di pemerintahan. Oke, silakan. Mungkin ada yang punya gambaran. Pak, saya mau coba, Pak. Oke. Kalau misalnya mengumpulkan dan menyimpan data itu, contohnya kayak itu nggak sih, Pak? Kita itu kayak mau buat KTP, jadi harus mengumpulkan data-data dulu, nanti pemerintah yang mengolah datanya. Sekian. Ya, bagus. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mbak Putri. Oke. Ya, itu bagian dari situ. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan pelajaran siap ya. Nggak enak banget ini. Siap. Kira-kira ngurus KTP itu ada kaitannya dengan keuangan nggak? Informasi keuangan nggak? Dari KTP-nya ya, jangan dari, oh ya nanti kalau saya ngurus apa pakai KTP Pak, ngurus pinjaman pakai KTP. Nggak gitu. Dari KTP-nya aja, bertransaksi dengan pemerintah. Silakan. Siapa? Sepertinya tidak ada, Pak. Kalau bikin KTP gratis. Gratis ya, oke. Sekarang kasih contoh yang kira-kira ada monetary transaction gitu. Ada transaksi keuangannya. Bisa nggak? Kita kasih contoh 1, 2, 3-nya. Jadi kaitannya satu, yang kedua itu apa sih? Kalau buat paspor, Pak, Oke, monggo. jadi waktu buat paspor itu kan disuruh ngisi data-data dulu kan, kayak ngasih KTP, terus data-data lainnya juga ada yang dimaterin juga. Jadi pihak dari itunya yang ngurus paspornya itu ngumpulin data-data, mereka nginput datanya, baru nanti kalau udah bisa dimasukkan ke siklus selanjutnya, ke proses selanjutnya. Kegiatan keuangannya? Kegiatan keuangannya itu nanti kalau seandainya paspornya udah jadi, kita sebagai orang yang buat paspor harus bayar. Baik, itu dibayar setelah jadi atau dibayar sebelum jadi? Ada yang pernah bikin paspor? Seingat saya dibayarnya sebelum jadi sih, Pak.
Sebelum jadi. Setelah kita nginput data-data, terus kita bayar dulu, baru nanti paspornya diproses. Baik, oke. Ada ya, ada berarti. Nah, itu kan mengumpulkan data, menyimpan data. Poin 2-nya itu di mana? Terkaitan dengan poin 2-nya. Kekaitan dengan penjelasan untuk nomor 2 di contoh yang diajukan tadi oleh Hafsah ya. Yang lain apa bisa bantu? Mungkin memasukkan database ke dalam database, Pak, data-data ini yang membuat paspor dimasukkan ke database. Iya, oke. Lalu menjadi informasi apa dia? Mungkin ada hubungannya sama visa gitu, Pak. Jadi visa. Oke. Baik. Tinggal 1 menit. Ya, jadi begini. Ini contoh yang sangat bagus. Ya, dengan visa bisa. Dengan visa bisa. Apabila kita mau lanjutkan dia ke visa ya. Untuk masuk ke negara-negara tertentu. Nah, dari contoh yang paspor tadi, di sini kita membuat paspor. Di sini ada input data dan seterusnya. Hasil olahannya menjadi apa? Menjadi paspor tadi kan ya? Jadi paspor. Dari jumlah mungkin 1, 2, 3 dan seterusnya paspor. Kan kita punya data keuangan tadi ya. Kita punya data total pembayaran paspor. Itu informasi berguna nggak bagi kita? Jadi 1 tambah 2 tambah 3. 1 tambah 2 tambah 3. Ya. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Ya. Kita tadi ada pemohon apa namanya? Paspor. Dia menggunakan paspor. Dia membuat paspor 1 orang, 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Dan kemudian pengolahan pertama adalah dia jadi paspor. Pengolahan kedua adalah setoran dari orang-orang ini, setoran dari setiap orang yang ada di sini masuk ke kas negara. Masuk ke kas negara menjadi penerimaan negara. Dan informasinya masuk ke mungkin rekening saya sudah masuk rinciannya dari paspor sekian. Baru nanti menjadi informasi total semuanya. Total penerimaan dari paspor hari ini 100 juta. Besok ada transaksi lagi, total penerimaan di hari kedua adalah 90 juta. Dan seterusnya. Dan dari informasi ini kita dapat memproyeksikan sebagai contoh gitu. Atau setidaknya kita punya total yang sudah dihasilkan kita selama setahun sekian. Itu informasi. Ya. Sedangkan di sisi pengendaliannya, kita pastikan bahwa orang yang dapat pelayanan adalah orang yang membayar. Kalau dia tidak membayar, tidak mendapatkan pelayanan. Nah, itu bagian dari pengendalian. Ya. Jadi tidak terbatas itu. Bisa jadi pengendalian data yang sudah dihasilkan di sini, ya kan.
data yang sudah diolah, atau pengendalian dari penerimaan yang harusnya masuk dalam kas negara, dan sampai paspornya masuk, tapi paspornya sudah dikeluarkan, tapi pendapatannya nggak masuk. Itu bagian dari siap fungsi siap. Itu ya. Sorry, mesin ketiknya. Oke, kenapa kita butuh belajar ini? Kembali sama dengan SIA, pengetahuan ini sangat penting bagi karir seorang akuntan. Apalagi ketika kita bicara digital transformation atau industri 4.0, sama aja itu. Jadi ketika kita semuanya mau bikin sistem, pengetahuan tentang flow charting itu penting. Menggambarkan prosesnya itu sebelum dibuatkan sistem itu penting. Jadi kalau kita ngambil contoh tadi, paspor, mungkin ada data yang kita harus input, ada dokumen yang harus kita serahkan, lalu ada proses di dalamnya, kita bayar, ada proses ini, dan seterusnya, sampai dengan kita dapat paspornya. Nah, proses-proses itu, dengan kita tahu alur datanya, kita tahu alur proses bisnisnya, dan seterusnya, mungkin kita bisa bypass, bisa, ngapain kita muter-muter ke sini? Jadi masih ingat nggak dulu? Saya nggak tahu kalau pas zaman kalian tuh masih ada nggak iklan. Jadi ada orang mau melakukan perizinan itu, dia harus melewati meja-meja, dan setiap meja dia pelan-pelan, cuman mau stempel doang, mau masang stempel aja dia pelan-pelan gitu. Nah, kalau kita tahu prosesnya harus dilakukan, kenapa dia harus melakukan proses ke situ, kenapa harus ke sini, dan seterusnya. Nanti kita bisa menilai, ngapainnya digituin, kita bikin proses yang baru aja, nggak perlu melewati dia gitu. Atau porsinya seseorang di situ itu nggak penting gitu, bisa digantikan atau bisa dihilangkan dengan adanya pertukaran data. Nah, itu yang perlu menjadi modal kita untuk bisa sukses, setidaknya berkarir di area ini. Oke, kembali. Kalau SIA itu memproses semua transaksi keuangan mungkin secara otomatis, secara digital. Jadi, bagaimana SIA dapat menambah nilai organisasi? Secara gampang begini, kita seandainya bikin paspor tadi, itu dia nggak pakai mesin, dia nginputnya harus input satu-satu gitu. Dia membayarnya harus ke bank dulu, ngantri, lalu kita dapat slipnya, baru kita bisa lapor ke dalam ke bagian paspor lagi. Itu kita lihat ya efisien gitu kan. Jadi inefisiensi, berapa inefisiensi yang sudah dilakukan hanya untuk dapat paspor. Jadi sebagai contoh, kalau kita mau ambil KTP harus dapat pengantar dari dari RT, lalu naik ke RW kalau masih ada ya, lalu ke kelurahan, lalu harus nyetak di kecamatan. Jadi dari situ kita bisa menilai sebenarnya kenapa juga kita harus ke sini, kenapa kita harus ke. Jadi ada esensinya, apa sih yang harus dilakukan ketika RT memberikan rekomendasi itu, esensinya apa sih?
Kenapa kita harus kecamatan? Kenapa nggak dilayani lebih dekat di mana? Di kelurahan mungkin ya. Jadi hal-hal semacam itu bisa kita ketahui kalau seandainya kita sudah mengetahui proses bisnisnya atau bisa menilai ya proses bisnis mana yang perlu dilakukan dan seterusnya. Nah, ya, yang pertama kualitas dan mengurangi biaya. Jelas kalau seandainya udah by otomasi, mungkin yang tadinya kita harus kemana-mana, bahkan sekarang layanan tuh banyak dengan website, kita bisa dari rumah masukin data, lalu tiba-tiba SIM-nya dikirim atau pajaknya pajak motornya bisa dikirim. Sekarang sudah seperti itu. Nah, selain meningkatkan kualitas, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, bisa berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan bagaimana? Karena prosesnya sudah sangat otomasi, jadi tidak ada, jadi proses itu menjadi transparan. Proses menjadi transparan. Oh, kalau melakukan proses ini berarti harus melakukan A, B, C, D, E. Sehingga kesamaan proses itu bisa dilakukan dan bisa dipelajari oleh bagian-bagian yang lain. Yang keempat nanti kita bicara tentang rantai pasokan layanan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. Jadi kalau tadi setiap transaksi, anggaplah kalau setiap transaksi itu dimasukkan dengan cara diketik manual, dengan dimasukkan melalui sistem yang sudah menggunakan aplikasi, itu berbeda ini. Jadi kalau diketik manual, dari sejak pengetikan, itu sudah ada potensi kesalahan. Ibarat gini, kalau kita mau menginput data tanggal, ada yang nulis 2 Oktober 2020, ada yang ngetik 2/10/2020. Nah, itu men-summary datanya akan jadi susah. Kesalahannya akan jadi susah. Ada yang bilang 2/10/2020, ada yang nulis 10/2/2020. Itu maknanya beda. Karena agreement-nya nggak ada. Oke. Lalu yang terakhir, kalau semuanya sudah otomasi, koleksi data dan menghasilkan informasi itu kan lebih cepat. Sehingga kita mengurangi proses-proses administratif dan lebih banyak ke kegiatan menggunakan data itu tadi. Jadi sebagai contoh tadi, kalau paspor, kalau setiap laporan saya terima uang sekian itu by manual, mungkin kita baru tahu berapa jumlah uang yang diterima oleh kas negara saat ini, mungkin besok baru tahu. Tapi karena dia sudah real time, saat dia terima, otomatis di dashboardnya mungkin kas negara, dia sudah otomatis bertambah. Bergantung pada waktu yang disepakati. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nanti untuk tugas minggu ini kita akan meringkas tulisan dari Tandberg terkait dengan treasury system value chain. Jadi bagaimana rantai-rantai nilai untuk proses bisnis treasury dapat mungkin pengetahuan terkait dengan proses-proses yang treasury. Jadi ibaratnya kalau seandainya kita bicara proses bisnis end to end, dari depan, dari paling ujung sampai menghasilkan sesuatu. Jadi ibarat jadi full cycle sampai dengan menjadi laporan keuangan. Jadi itu yang sebenarnya digambarkan oleh Tandberg di situ. Jadi kita mulai dari budgeting, apa yang dibudget dan seterusnya. Lalu
bagaimana kita mengadakan, pengadaannya bagaimana, lalu nanti pencatatan dari penerimaan barang seperti apa, termasuk kepada siapa membayar, itu sesuatu proses yang saling berurutan, sampai dengan nanti hasil transaksi itu dilaporkan menjadi neraca atau laporan realisasi anggaran. Oke, ini ada budget, ada komitmen, ada cash, ada debt, dan seterusnya sampai dengan accounting dan financial reporting. Oke, di sini kembali dengan siap, poinnya kan dengan siap seluruh rantai atau seluruh proses bisnis yang dilalui sampai dengan laporan keuangan terbentuk itu menjadi sangat efisien karena sudah dilakukan dengan sangat baik. Oke, di Indonesia, di SIA kita mengenal sistem ERP yang mengintegrasikan semua proses. Jadi kita punya siklus belanja, pengeluaran, kita punya siklus penerimaan, kita punya siklus aset mungkin, kita punya siklus utang, kita punya siklus macam-macam. Saya tutup pintu dulu. Nah, di Indonesia, saya jelaskan ya, sistem adalah sistem yang mengintegrasikan semua aktivitas yang ada dalam organisasi. Jadi kalau kita bayangkan organisasi perusahaan, ada bagian penjualan, ada bagian produksi, ada bagian administrasi, ada bagian gudang, dan seterusnya. Nah, ERP itu mengintegrasikan semuanya ini. Dan bagaimana cara dia mengetahui apakah itu menjadi satu sistem tersendiri? Jadi kalau sistem modular itu maksudnya adalah tidak gini. Bagian pembelian mempunyai sistemnya masing-masing, punya sistemnya sendiri. Bagian penjual punya sistemnya sendiri. Bagian HR punya sistemnya sendiri. Dari semua sistem ini dia saling berkomunikasi satu sama lain. Jadi modular itu maksudnya dia by modul-modul 1, 2, 3, 4, 5 digabung dengan ERP ini. Makanya database-nya dia terpusat. Untuk SIA sendiri kita akan pelajari dalam mata kuliah ini, kita terbagi dalam banyak modul. Ada modul penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, manajemen kas, aset dan persediaan, sama general ledger. Nah, kebetulan memang untuk yang ada di Indonesia, sistem utang itu terpisah. Tapi bukan tidak ada sistem, tapi dia terpisah. Tidak di dalam satu modul. Terpisah namun tetap berhubungan. Gimana aja? Jadi terpisah tapi sedang dihubungkan, kurang lebih ya. Oke. Itu terkait dengan SIA. Lalu perkembangan SIA untuk pemerintah sendiri bagaimana? Jadi kalau saya boleh ini, momentumnya adalah 1, 2, oke, 3. Jadi kalau di sini sesuatu yang saya belum lahir ya, jadi penjelasannya agak susah. Tapi yang jelas di situ metode yang digunakan adalah metode KAS, dan ya udah pembukuan seperti biasa. Bendahara punya pembukuannya,
Lalu negara sendiri itu punya pembukuannya. Negara selaku pun itu punya pembukuannya. Nah, pembukuannya mungkin masih manual. Ada yang buku besar yang dalam arti sebenarnya bukunya besar. Ya. Nanti kalau dia bikin laporan, dikumpulin, kamu berapa ini saldonya 100, ini berapa, sampai menjadi laporan keuangan. Nah, setelah itu, di tahun 80-an, sudah mulai mencoba otomasi. Dengan adanya Bakun, akuntansi itu terpusat di Bakun. Dulu di Kementerian Keuangan ada namanya kantor kas regional, kantor akuntansi regional. Jadi tugasnya adalah melakukan akuntansi. Jadi saya ingat betul teman saya ada yang ditempatkan di Bakun. Kerjaannya adalah analisa transaksi, debit, kredit, dari setiap transaksi yang ada. Jadi kalau transaksinya ini, debitnya apa? Oh ini. Lalu kredit ini. Jadi kerjanya debit, kredit gitu. Nah, sejak adanya Undang-Undang Keuangan Negara, itu mulai lebih diotomasi kembali, sampai dengan implementasi. Oke. Jadi saat keuangan negara kita menggunakan banyak sekali perkembangan. Jadi ada basisnya berubah. Kita membuat SAP. Jadi standar akuntansi pemerintahan sudah dibuat. Dan secara sistem informasi ini diimplementasikan. Nah, ini yang menurut kami implementasi dari SIA di pemerintah atau ERP di pemerintah itu backbone-nya adalah ini, PAN. Dan terakhir ada Sakti juga. Nanti kita elaborasi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, sampai dengan saat ini ada pertanyaan lagi. Jadi mohon dibaca kembali yang ada di sini. Nah, ada satu lagi, ya, paket Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi yang dimaksud dengan paket Undang-Undang Keuangan Negara itu ada 3. Yang pertama Undang-Undang 17 tentang Keuangan Negara. Yang kedua Undang-Undang Nomor 1 tentang Perbendaharaan Negara. Nomor 3 adalah Undang-Undang Nomor 15. Tahunnya saya lupa. Tentang pemeriksaan keuangan negara. Itu yang memandatkan bahwa BPK memeriksa laporan keuangan negara. Oke. Nah, Pak, izin bertanya, Pak. Kan itu kan ada, kita kan tadi Bapak baru bahas perkembangan sistem aplikasi. Kenapa dibuat aplikasi baru gitu, Pak? Kenapa nggak mengupdate aplikasi yang sebelumnya udah ada? Kenapa harus buat kayak SPAN sama Sakti, Pak? Terima kasih, Pak. Baik. Oke, kalau gini nih. Kalau kenapa kita bikin aplikasi baru? Aplikasi itu punya masa pakainya gitu. Ada masa pakainya. Jadi ya ibarat gini. Facebook di pertama sama Facebook sekarang, bahkan anak muda nggak mau pakai Facebook, dia Pak lebih milih Instagram. Jadi itu hal yang lumrah. Itu yang pertama ya, terkait dengan umum saja. Jadi aplikasi kenapa dibuat baru, kenapa nggak update? Jadi Facebook pun sudah terupdate, tapi orang lebih milih Instagram. Oke, lebih dekat dengan keinginan dia.
Nah, untuk SPAN dan Sakti, ya, SPAN-nya sendiri sebenarnya dalam rangka mungkin tahun 2000, kalau di kemarin tuh roadmap-nya tahun 2030 mungkin ya, atau lebih cepat lagi tahun 2025 itu akan mau diubah lagi. Dia mau diubah lagi, mau diganti. Nah, tapi kalau pertanyaannya ke SPAN dan Sakti itu mempunyai target yang berbeda. Jadi nggak sama dengan Facebook dan Instagram, enggak. Tapi lebih pada kalau kita mau head to head tuh antara Facebook dengan YouTube mungkin ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda, usernya beda, kegunaannya beda. Walaupun secara transaksi dia akan ketemu hal yang sama. Jadi SPAN itu lebih digunakan ibarat perbankan, dia sistem di belakang, dia sistem di belakang perbankan. Jadi sistem di keuangan itu ketika saya bilang backbone tadi, jadi yang melakukan transaksi keuangan seluruh negara ini ada di SPAN. Ketika kita bayar kalau di perbankan tuh dia punya sistem perbankan, kita kan nggak pernah berhubungan dengan sistem perbankannya ya. Tapi kita selama ini, kalau di zaman dulu tuh bawa tabungan ke teller, lalu setor, lalu teller memasukkan dalam sistem dia. Duitnya ditaruh di brankas dia. Nah, SPAN itu sama dengan itu. Yang tadi kalau contoh kita paspor, pembayar paspor itu tidak berhubungan dengan SPAN. Tapi dikoleksi, datanya dikoleksi, uangnya dikumpulkan, nanti yang ngumpulin itu setorin ke KPPN mungkin ya, setorin ke perbankan, lalu atau mitranya perbankan, lalu dia masukkan ke kas negara, dan baru di situ dia dicatat di dalam SPAN. Jadi ada proses menuju SPAN. Nah, kalau di sini ini ibarat ATM. Yang jadi dia menangkap, ini kan proses panjang nih untuk benar-benar dicantumkan di sini. Ada proses ini, mungkin proses ini bisa jadi sehari atau lebih. Nah, perkembangan selanjutnya kan kita butuh ATM nih. Janganlah kalau seandainya kita malam-malam harus ke bank gitu. Jadi di sisi sini ini nih, saat itu saya gambarkan begini gitu. Jadi ada satuan kerja, dia nggak bisa ngakses sini, tapi dia bisa akses sini. Kalau sudah valid, sudah lewat di sini, baru dia dilempar di sini. Sehingga orang-orang yang berada di proses ini, dulu kan di sini ada macam-macam, ada perbankan, ada pengecek SP2D, SPM-nya dulu ada yang bawain dan seterusnya. Sekarang dengan begini, ini sudah otomatis dia berkomunikasi dengan ini, sehingga ibarat kata orang-orang yang bekerja di sini udah nggak relevan lagi pekerjaannya. Gitu ya. Siapa tadi? Mbak Putri ya? Siapa? Iya Pak, Fauzi ya Pak. Ya, sorry. Iya Pak. Oke. Jadi analoginya itu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi sepanjang tahun, mungkin seiring dengan perkembangan zaman, mesti akan muncul hal-hal baru nih. Karena bisa jadi hubung itu nanti baru ketahuan mungkin zaman kalian semua gitu. Wah, ngapain nih begini? Kita harus bypass yang ini nih, ini bisa gitu. Kan kalau perbankan dulu kita setor sama ambil duit via apa namanya? Via teller. Lalu ada ATM. Sekarang ada m-banking. Bahkan kita nggak perlu
pegang duitnya sekarang kan. Jadi perkembangan itu akan selalu ada dan aplikasi itu akan ngikutin. Oke. Ya. Jadi ini aplikasi-aplikasinya, daftarnya luar biasa. Saya bagian mengelola ini. Ya. Saya bagian mengelola ini. Saya juga mengelola DIPA sebagian dari sponsor sekolah. Oke. Kalau ini di bagian sisi revenue, MPNG 2, MPNG 3. Jadi analogi tadi saya jelaskan. Kalau ini bayar di teller, ya, bukan teller. Kalau ini ada ATM, sudah lebih canggih. Kalau ini bisa bayar di Bukalapak. Bisa bayar itu. Jadi kita bayar pajak itu harus ngantri di bank. Orang mau bayar kok dibikin susah. Kayak bayar STNK itu ngapain juga kita harus bayar dulu. Bayar pajak. Baru pemeriksaan 5 tahunan kita bikin susah, nggak apa-apa. Karena ada pengecekan fisik barang gitu. Kalau kendaraannya nggak layak, nggak boleh jalan di mana? Nggak boleh jalan di jalan umum. Jadi harus ada tujuan gitu. Oke. Ini kembali nanti kita elaborasi. Ini aplikasi-aplikasi yang ada di sana. Dia transformasinya dari SPP, SPM, semuanya. Lihat ini, Sakti. Ya. Di sini ada Sakti. Oke, SP2D, SPM SPAN. Lalu di sini ada Sakti. Jadi dengan kata lain, yang tadinya tersebar banyak aplikasi itu menjadi satu. Beberapa yang bisa disatukan, tapi beberapa yang belum mungkin masih terpisah. Sampai dengan mungkin kembali generasi kalian itulah yang harusnya menemukan sesuatu yang baru, sehingga transaksi itu lebih efisien. Jadi kembali pelajaran ini bukan hanya pelajaran saya bisa mengoperasikan tidak, tapi apa sih what's the point dari membuat memanage aplikasi ini. Oke. Ini perkembangan aplikasi. Ya, ini kembali aplikasi itu berkembang karena ada kebutuhan, termasuk kebutuhan reform. Reformnya tidak hanya bukan karena reform aplikasi, tapi benar-benar reform dari aplikasi itu efek dari reform. Jadi ada kebutuhan, saya ini nggak milih, saya pingin laporan keuangan dibuat secepat mungkin. Makanya invest di dalam sistem informasi. Saya pingin modul-modul itu terintegrasi, kita bikin SPAN. Saya pingin integrasinya lebih cepat. Saya pingin semua channel pembayaran bisa lebih ini dan seterusnya. Keinginan itu mengikuti, termasuk aturan-aturan itu pun mengikuti. Dan tadi sudah sampaikan tiga aturan, 3 paket undang-undang keuangan negara. Lalu ada yang dari situ ada project ini sebenarnya saya lupa apa loan atau grant dari World Bank, sehingga kita investasi untuk membuat sistem informasi untuk pengelolaan keuangan negara. Lalu di sini ada tidak hanya modernisasi peralatan, tapi juga ada peningkatan kapasitas sama penyempurnaan tata kelola. Jadi terbayang dulu kalau seandainya kantor kas negara minta tolong ditutup, nak.
ini ya. Enggak, belum kenceng, belum terus ya. Sama itu, sorry, ada iklan. Ya, jadi kembali tidak hanya kita bicara aplikasi, tapi reformnya harus menyeluruh. Jadi kalau kita lihat SIA kemarin tuh, aplikasi penerapan sistem informasi itu tidak hanya berbicara aplikasi, tapi di situ juga berbicara orang, bicara proses, ada change manajemennya. Jadi sampai itu benar-benar terimplementasikan. Sehingga dengan sejak tahun 2000, 2004 dan 2014 itu momentum kita mengimplementasikan sistem informasi akuntansi pemerintah di Indonesia. Itu mungkin kurang lebih yang bisa disampaikan. Oke, sama ini terkait dengan itu, dan implementasi tadi menjadi backbone dari semua transaksi keuangan pemerintah yang ada di pemerintah Indonesia. Jadi semua transaksi negara itu kalau kita mau tanya itu ada di sini. Walaupun kadang masih secara global. Dan detailnya kayak tadi contohnya Syawal Hamzah ya. Kalau paspor itu siapa yang bikin paspor hari ini, saya tuh bisa tahu siapa aja. Berapa yang bikin paspor hari ini, saya bisa tahu namanya, bahkan jamnya sekalipun. Saya pikir itu ini pengantar terkait dengan konsepsi serta perkembangan sistem informasi akuntansi pemerintah di Indonesia. Oke, kita masih ada sisa 15 menit. Mungkin ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke. Mungkin saya beri waktu sekitar 10 menit. Jadi sampai 15.55 untuk membaca kembali dan mengingat-ingat kembali ininya. Dan nanti setelah itu kita melakukan kuis di akhir ini selama 20 menit. Dia ada 10 soal, bahannya nggak banyak kan, 10 soal, dan silakan dikerjakan di Google Form. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu pertemuan kita. Nanti kita diskusi kita bisa lanjutkan di mana di WA, dan saya akan sebar soal-soalnya di jam 4 kurang 5 ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Mohon dipersiapkan resumenya, dan sudah sambil dirancang pembagian kelompoknya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.